hu aha hu aha. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji, tiada Tuhan selain Allah, lagi maha besar. Ciptaannya seridho dirinya, seindah arasnya, dan sebanyak kalimatnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Innana na'tarifu bikulli junubina janbal ghaflati wal ma'syiyati wa janban nifaqi wal jahli wal kibri. Sungguh kami akui ya Allah akan segala dosa kami, dosa lalai taat padamu dan maksiat kami, dosa kemunafikan, kebodohan dan kesombongan kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma fir lana ya Allah wa walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Ampunilah kami ya Allah dan ibu bapak kami, kasihanilah mereka seperti kasih mereka pada kami di waktu kecil kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi Muhammad sayyidi sabirin wal alamin sayyidi salihin wal rahimin sayyidi ragibin wan nasirin alihi wasahbihi bi'adadi khalqillah. Ya Allah, curahkanlah salawat salam kami pada penghulu Nabi kami, Nabi Muhammad, penghulu orang sabar dan segala makhluk, penghulu orang soleh dan kasih sayang, penghulu pengharap Allah dan penolong sebanyak jumlah makhluk Allah. Salawat dan salam pada semua sahabatnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana
allati ja'alta fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaguslah agama kami karena ia urusan penting kami. Perbaguslah urusan dunia kami karena ia tempat hidup kami. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma na'udzu biridhaka wa min jawali ni'matika wa tahuli afiatika wa faj'ati nikmatika wa jami'i syaqatika. Ya Allah, kami berlindung dengan ridhamu dari hilangnya karunia nikmatmu dan kesehatan, dari datangnya bencana dan kemarahanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u jal jaddi minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi yang Kau berikan. Bila Kau halangi, tiada manfaat di sisimu orang berkedudukan, karena kedudukan berasal darimu. Subhanallah inaman atawajjahu ya ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah Ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah membukakan rezeki dan nikmat selalu kepada kita dalam setiap hari-hari kita, bagi anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Khatir, Patakulu ma ja'malu indal fuqaha wal ulama wailaka tastagni bira'yika takulu. Celakalah orang-orang yang selalu berpikir, takulu ma ja'malu indal fuqaha, apa sih gunanya berteman dekat dengan para fuqaha, ahli fikih, ahli agama dalam bidang fikih.
wal ulama, dan apa sih gunanya dekat-dekat dengan ulama? Dalam agama kita disuruh untuk dekat dengan para ulama, dengan para guru-guru agama, supaya dekati mereka, dihormati mereka. Tapi orang-orang rasional berkata, apain sih gunanya? Kalau kita di kampung cari berkah ya lah. Nah, apa sih gunanya cari-cari berkah? Nah, itu orang-orang rasio. Orang-orang yang hanya menggunakan rasio. Ujar lalu kata Syekh, hei manusia, tazunnu innaka khuliqat lil kasbi. Itu disebabkan karena kamu menyangka khuliqat lil kasbi, kamu itu diciptakan Allah lil kasbi, seolah-olah hanya untuk bekerja aja. Hidup ini seolah-olah untuk bekerja aja. Wal akli wasyarbi, makan dan minum aja. Itu aja hidup kamu ini. Wan nikah, kemudian nikah. Pak Hasib, coba perhatikan. Kalau hidup kita ini hanya untuk makan, untuk minum, untuk apa lagi? Untuk nikah, apa bedanya lawan kambing? Persis sama dengan sapi kan? Kambing, sapi gitu. Kalau coba lihat kerjaan sapi tuh. Anda kadang pernah ke sawah? Guru lah. Nah, adakah pernah ke sawah melihat bekerjanya ya lah di sawah? Mbak itu Pak? Mbak itu sudah waktunya istirahatnya, lalu tukang sapi memberi dia makanan lah, berarti makan dia, minum, istirahat. Habis itu apa? Tertidur, guring. Nah, itu aja hidup. Bila itu aja hidup, berarti kita sama dengan sapi. Kalau begitu kita sama dengan sapi, nggak ada beda lagi dah kita. Nah, makanya ada kisah lah Paloi. Waktu itu Paloi kemana? Ke Surabaya. Tahu ya Surabaya lah. Nah, ya, tahu aja tuh Surabaya. Naik bis. Rupanya ada perempuan nih mencengangi Paloi terus. Ada perempuan gadis. Wah, bagus banget Paloi. Bingung aja Paloi ini. Dekat loh Paloi, dicengangi terus Paloi ini kayak itu. Nah, parakannya di bis tuh kan udah kedeket aja lah. Kemana sih Paloi? Tampan berarti aku nih Paloi. Paloi apa? Tapi Paloi belakangan baru berpikir kenapa jadi gadis ini mencenganginya terus lanjut kita. Sambil berpikir Paloi ini sambil memperhatikan juga nih saat cengangi juga, lihati juga, melihati juga. Baru sadar Paloi. Tahan diri Paloi, sadar ya. Rupanya gadis ini bekantutinya. Bekantut tuh sambil merasakan ada jakanang nang tahu inya ini bekantut inya ini mengeluarkan angin kalau bau. Iyalah. Jadi di hatinya reaksi muka orang, iyalah. Salah satu reaksi yang paling berbahaya tuh kalau Paloi ya lah. Ini bahaya kalau nang sikong nih perempuannya tahu. Pina tidak ada reaksi-reaksi, Paloi bisa juga menahan. Wah bekantut jo Paloi ini, iya bener pantas saya mencengangi aku terus. Maksudnya manusia itu punya malu, ya kan? Punya ahya, punya malu, punya malu, haya namanya. Malu. Nah, coba kalau sapi, ada rasa malu? Nggak ada. Kucing tuh makannya, tidur ya lah. Tahu malu. Nah, ini gambaran tentang kehidupan. Pak Hasib kata saya, coba kamu perhatikan dirimu. Tub warji qabla ayyatikal maut. Cobalah engkau selalu perhatikan supaya kamu bertobat kepada Allah qabla ayyatikal maut, sebelum kematianmu datang. Minta ampun untuk Tuhan. Minimal kita 100 kali barang sehari, atau 70 kali lah. 70 marratin. 70 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biar dulu isi hati tidak bisa, tapi jahirnya dulu astagfirullahaladzim. Sambil tumbuhkan di hati, sadari semua kelakuan kita, perbuatan kita, semuanya berbadan dosa. Nah, astagfirullahaladzim, semuanya berbadan dosa. Kita minta ampun kepada Allah. Karena orang-orang ahli sufi
begitu kita sadari wujud kita ini ada, saat kita itu kita banyak dosa salah macam-macam. Ya lah, lalai lah Tuhan, ya kan, lalai jamal Allah, lalai jalal Allah, ya lah, lalai kedudukan diri kita sebagai hamba, macam-macamnya lalai ini. Apalagi kita sibuk bekerja hari-hari, ya lah. Nah, makinnya banyak masalah kita, lalai kita banyak, maka kita terus menerus minta ampun. Jadi bagaimanapun juga, ala syarril amali, karena perbuatan keburukan amal kita, kullu wahidin minkum muqatibun bil amri wan nahyi was sabri ala ma yati bihil qadari. Bagaimanapun juga engkau berhadapan pada perintah Allah dan larangan Allah dalam hidup ini, pasti kamu ada kesalahan, pasti kamu ada tidak sempurna, minta ampun dengan Allah. Dan pasti kamu selalu bisakah kamu bersabar atas segala yang ditentukan Allah? Pasti banyak tidak. Sebagian bisa bersabar, sebagian lain tidak sabar. Ya Allah. Nah, Palu ini sudah tua, minta tukarkan apa? Obat lawan cucu. Nah, ibu cucu jo Palu ini, tukarkan aja cucu Palu. Kalinya bulan puasa makan obat, ditakur cucu, jar kenapa jadi makan obat, jar? Itu kan ada tulisannya, jar. Bisa diminum kapan saja, jar. Bisa diminum kapan saja, jar. Nah, sudah tua, masih ya bisa salah, ya lah. Artinya tidak tahu muda dan tua, kesalahan itu bisa terjadi. Kadang-kadang lupa dengan bulan puasa itu apapun juga tidak boleh. Nah, itulah. Jadi bagus saja di posisi kehinaan diri kita di hadapan Allah. Pas baru ala ajiyatil khalqi wal jirani. Bersabarlah kamu ala ajiyatil khalqi, atas kelakuan manusia dalam kehidupan ini, wal jiran, dan tetangga-tetanggamu. Begitu kita melihat manusia ini, pasti banyak kita yang tidak suka, baru berjalan keluar, nih keluar Rawasari ini aja, jalan di jalan-jalan, pasti dah banyak kita yang tidak kita suka. Saat kita tidak dosa itu, saat kita tidak melihat orang itu selalu berbuat salah, pasti bisa dosa pada kita. Keluar gang, ya kan, melihat perempuan berkendaraan, ya lah pahanya terbuka, wah ini jar, paha terbuka, membalap orang lagi berkendaraan, terbuka aurat, mata makanya ke paha orang jatuh terus. Dua kesalahan sudah. Satu, salah mencela, ya lah, dicela-cela apa gunanya, apa hubungannya dengan sendiri. Dua, mata melihat terus. Ya kah? Dua ada kesalahan. Nang berjalan itu satu aja kesalahan kita, makanya dua kesalahan. Nang perempuannya satu kesalahan, dia terbuka aurat dia lah. Kita dua kesalahan. Ya lah, sadar tuh. Melihat orang mengebut kita marah lagi, apa ini jar ngebut aja. Pokoknya setiap kata-kata dan pikiran kita terkeluar, dosa aja terus. Dosa terus. Inilah yang terjadi pada diri kita. Maka yuk, banyak diam. Yang berpahala tuh satu aja, bila mata kita gunakan melihat jalal atau jamal Allah Azza wa Jalla. Fa inna sabra khairun kasirun. Sabar itu begitu banyak kebaikan. Jadi tahan aja, bila hendak mencela orang, tahan sebentar, tahan, kembalikan kepada Allah. Siapa yang membuat kelakuan manusia ini? Baik dan buruk ini semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik dan buruk itu Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita aja lagi memilih. Pian memilih mana? Hendak baik kah, hendak buruk kah? Buruk itu berkualitas, buruk itu bertingkat-tingkat. Buruk A, buruk B, C, D berkualitasnya. Kebaikan juga bertingkat-tingkat sampai ke puncaknya kebaikan dan sampainya puncak kejahatan. Ada penjahat, ya Allah,
membunuh satu manusia. Ya lah, jahat benar lah. Jahatkah tidak kah? Ada Hitler, jutaan manusia dibunuhnya oleh Hitler. Ayo kayak Fabian. Siapa yang paling jahat? Nang jahat nang pertama kah jahat Hitler kah? Yuk. Ada di kejadian di mana dulu di Jawa sampai ratusan orang dibunuh, dipatak di suatu tempat ya, dibunuh massal. Ada di Cina sampai ribuan orang dibunuh. Ya lah. Nah, sengaja membunuh itu. Yuk, kejahatannya bertingkat sampai kualitas yang paling jahat. Jadi kebaikan juga bertingkat. Mengucap alhamdulillah pahala besar. Mengucap alhamdulillahirabbil alamin lebih baik lagi. Ya lah. Mengucap alhamdulillah disertai oleh hati lebih bagus lagi. Mengucap alhamdulillah disertai hati, disertai oleh sir lebih bagus lagi. Sampai termakna dalam kehidupan sehari-hari lebih bagus lagi. Tidak ada huruf, tidak ada suara, lebih bagus lagi. Oh ini kualitas berbeda-beda. Maka sabarlah kamu. Dari kesabaran itu kamu pupuk tingkatan kemampuan kamu, kualitas kebaikan kamu. Baik dan buruk itu dari Allah, nggak usah dipikirkan itu. Yang penting kamu berbuat kebaikan. Kualitas apa peranmu dalam kebaikan itu? Kullukum ma'mur bisobri wa mas'ulun ankum wa an ri'aikum. Kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Seperti Nabi mengatakan, kulukum ro'in. Tiap kalian adalah kulukum ro'un. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpin kalian. Siapa kalian pimpinan apa? Pimpinan diri kalian sendiri, kemudian pimpinan keluarga kalian sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Atas kualitas makna kebaikan itu juga ternyata bertingkat-tingkat sebagaimana kejahatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku. Tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya, berserah diri padanya. Allahumma astur aurati wa ahli bipadli la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan la ilaha illallah. Gejolak syaitan diri angkara murka
nafsu dunia, harta, tahta dan wanita, pujian, jabatan, kaya dan berjaya, ku bentengi zikir Allah Ta'ala. Allahumma taglibu say'in wa bi'ijjati wa quwwati, la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau mengalahkan segala